Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zira Fatrinaga dari kelas 10-11 absen 35. Di sini saya mengumpulkan tugas berupa vlog untuk menjelaskan materi statistik di kelas 10. Ini merupakan bentuk tugas terakhir atau tugas penutup kami dari Bapak Nasir tercinta. Semoga saya mendapatkan nilai yang bagus ya Pak. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materinya. Nah, di slide pertama, saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam distribusi frekuensi. Apa sih distribusi frekuensi itu? Distribusi frekuensi merupakan data yang disajikan atau yang disusun secara berkelompok agar lebih dapat mudah difahami dan dibaca. Di dalam distribusi frekuensi, data disusun secara berkelompok ke dalam kelas-kelas interval yang berbeda. Lalu di slide selanjutnya, di sini merupakan langkah-langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita harus menentukan data terkecil atau lebih sering disebut X1 dan data terbesar yang disebut Xn. Di sini rumusnya yaitu jangkauan sama dengan Xn dikurangi X1. Untuk menentukan banyaknya kelas interval atau K, kita harus menentukan berdasarkan rumus Strucker seperti yang sudah saya masukkan di situ. Kalian bisa lihat di kolom berwarna biru ya teman-teman. Intinya nanti setelah kita mengetahui tentang banyaknya kelas interval, baru kita bisa menggolongkan kemungkinan kelas intervalnya. Lalu di slide selanjutnya, di sini kita masuk ke dalam materi ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu tentang rataan hitung atau lebih sering disebut MEAN. Rataan hitung dari X1, X2, X3 dan seterusnya didefinisikan dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai banyaknya jumlah angka ya teman-teman, baru dibagi N. N itu apa sih? N merupakan banyaknya data. Jadi misal X-nya itu memiliki jumlah 5, berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 per dibagi 5. Begitu ya teman-teman. Di situ juga sudah ada contoh soal di bawahnya. Itu merupakan rataan hitung dari data 60, 75, 62, 87, 65, dan 83. 60 merupakan angka yang pertama, 75 merupakan angka yang kedua, 62 merupakan angka yang ketiga, 87 merupakan angka yang keempat, 65 merupakan angka yang kelima, dan 83 merupakan angka yang keenam. Berarti bisa kita simpulkan bahwa N dalam contoh soal tersebut ada 6. Maka semua angka tadi kita harus menjumlahkan lebih dahulu, baru dibagi dengan 6. Setelah itu kita akan menemukan hasilnya yaitu 72. Ini merupakan rumus untuk mencari rataan hitung untuk data tunggal ya teman-teman. Beda lagi nih dengan rataan hitung data berkelompok. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan rataan data yang berkelompok. Jadi MEAN itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama yaitu untuk data tunggal dan yang kedua untuk data berkelompok. Di sini saya akan langsung memberi contoh soalnya saja ya agar mempersingkat waktu kita di dalam video ini. Di situ saya juga sudah mencantumkan rumusnya. Jadi caranya itu nggak terlalu beda jauh dengan rataan data tunggal. Kalian bisa belajar sendiri untuk itu karena ini termasuk materi yang mudah. Lalu di sini kita masuk ke materi modus. Modus ini adalah materi yang paling gampang dalam statistik, terutama di kelas 10 ya. Modus merupakan ukuran atau nilai yang paling banyak muncul dalam suatu data. Jadi ada 2 modus di sini, sama seperti yang MEAN, ada data tunggal dan data berkelompok. Di modus juga begitu, ada modus data tunggal dan juga ada modus data berkelompok. Untuk modus data tunggal ini nggak perlu menggunakan rumus karena
untuk mencari modusnya itu kita hanya perlu untuk mengurutkan angka-angkanya, lalu kita cari angka mana yang lebih banyak muncul dalam data tersebut. Nah, untuk modus data berkelompok di situ kita bisa menggunakan rumus, yaitu L ditambah C dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung. L merupakan tepi bawah kelas modus, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi D1 ini misal ya kita harus mencari sebuah data berkelompok, ada 3 nih ya. Nah, kan yang pasti nilainya itu yang di tengah-tengah yang umumnya diambil. D1 itu merupakan nilai sebelum nilai tengah tersebut. Lalu untuk D2 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi sesudah nilai tengah tersebut kita harus menghitung berapa sih selisih antara nilai tengah dengan D1, misal 4, ya kita tulis 4, D1 sama dengan 4. Lalu untuk D2 mungkin selisihnya bisa lebih besar lagi, misal selisihnya 5 atau berapa, kita tinggal menjumlahkan saja. Seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini ada contoh lagi tentang modus data berkelompok. Kalian bisa langsung saja melihat contoh tersebut ya, karena saya sudah menjelaskan di slide sebelumnya dan ini tergolong materi yang mudah. Lalu di sini kita langsung masuk saja ke sebuah ukuran letak data. Di sini kita akan mempelajari tentang kuartil data tunggal. Diketahui data sama dengan 8, 2, 7, 15, 8, 12, 17, 20, dan 5. Di sini untuk kuartil data tunggal itu ada 3, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Untuk Q1 merupakan seperempat dari data tersebut. Untuk Q2 itu ya nilai tengahnya itu sudah. Dan untuk Q3 merupakan data ke-3/4 dari data tersebut. Jadi misal ada 4/4 atau bisa kita simpulkan 1 data ya teman-teman. Nah, kita tinggal mencari dan membagi data tersebut sehingga kita menemukan nilai tengahnya di 3/4 atau itu untuk Q3 ya. Dan untuk di Q1 kita harus menemukan nilai tengah di dalam data ke-1/4 data tersebut. Lalu di sini ada juga kuartil data berkelompok. Ini nggak beda jauh dengan yang sebelumnya. Cuma saja di sini ada rumus dan di situ saya sudah mencantumkan beberapa rumus. Kalian tinggal baca saja dan bisa difahami sendiri karena di sini saya sudah mencantumkan penjelasannya juga di sampingnya. Dan di sini saya juga mencantumkan contoh soal ya teman-teman. Di sini saya juga sudah membedakan antara Q1 itu yang di A, Q2 di B, dan Q3 di C. Di situ saya menggunakan rumus di slide selanjutnya, yaitu dalam kuartil data berkelompok. Kalian juga bisa belajar sendiri menggunakan contoh soal di atas karena itu juga terdapat langkah-langkah dan cara-cara yang cukup mudah untuk dipahami. Lalu kita akan masuk ke materi desil. Selain kuartil, data yang telah diurutkan juga dapat dicari nilai desilnya. Jika ukuran data lebih dari 10, desil membagi kumpulan data menjadi 10 bagian yang sama. Nah, di sini ada rumusnya juga. Desil juga ada 2, yaitu desil data tunggal dan desil data berkelompok. Untuk desil data tunggal, cara mencarinya itu ada di kolom atas sebelah kiri ya teman-teman. Dan untuk desil data berkelompok itu caranya ada di kolom atas sebelah kanan. Di situ saya juga sudah mencantumkan contoh untuk mencari desil. Nah, kalian juga bisa belajar melalui contoh soal tersebut. Nah, di sini juga ada persentil. Persentil adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Persentil terdiri dari persentil pertama, persentil kedua, dan seterusnya hingga akhir data. Nah, di sini juga saya
sama seperti slide-slide sebelumnya, saya juga mencantumkan contoh soal. Kalian bisa langsung lihat dan belajar melalui contoh soal tersebut, karena di situ saya juga menggunakan pengaplikasian rumus yang sama seperti yang ada di kolom. Nah, lalu kita masuk ke ukuran penyebaran data. Di sini dijelaskan jika X1, X2, X3, dan seterusnya hingga Xn adalah suatu kumpulan data dan X1 merupakan data terkecil, Xn merupakan data terbesar, Q1 kuartil bawah, Q2 sama dengan X atau median, Q3 sama dengan kuartil atas, maka X1, Xn, Q1, Q2, dan Q3 disebut statistik 5 serangkai. Di sini juga ada rumus jangkauan, yaitu J sama dengan Xn atau data terbesar dikurangi X1 yaitu data terkecil. Untuk jangkauan antar kuartil atau hamparan selisih antar kuartil atas dengan kuartil bawah, rumusnya yaitu H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Lalu yang selanjutnya ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih antar kuartil atas dan kuartil bawah. Di situ saya juga sudah mencantumkan rumusnya, yaitu Qd sama dengan setengah dalam kurung Q3 kurangi Q1. Ada juga tentang simpangan rata-rata ya. Di situ N sama dengan ukuran data, X sama dengan rataan atau mean. Ada juga rumus untuk simpangan rata-rata apabila data tersebut berkelompok, yaitu XI sama dengan nilai tengah ke I, FI sama dengan frekuensi kelas ke I, X sama dengan rataan atau mean. Nah, di sini juga ada ragam variansi. Untuk data tunggal, rumusnya ada di sebelah kiri, dan untuk data berkelompok rumusnya ada di sebelah kanan. Lalu untuk contohnya, mari kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini adalah contoh dari ragam atau variansi. Kalian bisa langsung belajar dari data tersebut ya teman-teman, karena di situ saya sudah menggunakan cara yang sangat mudah untuk dipahami. Lalu ada juga simpangan baku atau standar deviasi. Di situ juga saya sudah mencantumkan rumusnya. Ada 2 rumus simpangan baku. Kalian bisa pakai rumusnya yang paling mudah dan paling gampang untuk kalian pahami. Nah, di sini kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang diagram pencar. Diagram pencar atau scatter plot adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara 2 kelompok data yang digambarkan dalam bentuk titik-titik atau poin pada bidang koordinat kartesius. Jika titik-titik pada diagram pencar membentuk pola menyerupai garis lurus dengan kemiringan positif atau miring ke atas dari kiri ke kanan. Jadi kalau titik-titik tersebut polanya itu menjuntang ke atas dari arah kiri ke kanan, itu merupakan kemiringan yang positif ya teman-teman. Maka terdapat hubungan positif atau korelasi positif antara 2 kelompok data. Jika titik-titik pada diagram pencar membentuk pola yang menyerupai garis lurus dengan kemiringan negatif, yaitu miring ke bawah dari kiri ke kanan, maka terdapat 2 hubungan negatif atau korelasi negatif antara 2 kelompok. Jika titik-titik diagram tampak menyebar secara acak, maka hubungan antar 2 kelompok data semakin rendah atau tidak ada korelasi. Di sini saya juga mencantumkan contoh data untuk diagram pencar dari himpunan 1,2 dalam kurung dan 2,3 dalam kurung 3,5 dalam kurung 4,7 dalam kurung 5,7 dalam kurung 6,9 dalam kurung 7,8 dalam kurung 8,10 dalam kurung 9,13 dalam kurung 10,15. Di situ kita tinggal menyocokkan titik-titik tersebut sesuai dengan koordinasi yang sudah ditentukan. Berdasarkan sebaran titik-titik tersebut membentuk pola menyerupai garis lurus dengan kemiringan positif. Kalian bisa langsung lihat untuk
titik-titik di atas itu kan dari kiri ke kanan dan menjuntang ke atas. Bisa disimpulkan bahwa data di atas merupakan diagram data untuk kemiringan yang positif atau antar dua data memiliki korelasi yang positif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata selama saya menjelaskan, dan mohon maaf apabila penjelasan saya sedikit sulit dimengerti untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.